Engkaulah sumber kuatku, Engkaulah harta hidupku, Engkaulah segalanya. Bagaikan intan permata, ku hargai sepanjang masa, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau pikul aib dan dosaku, ku bangkit puji namamu, Engkaulah segalanya. Kala jatuh kau angkatku, kala haus kau puaskanku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah sumber kuatku, Engkaulah harta hidupku, Engkaulah segalanya. Bagaikan intan permata, ku hargai sepanjang masa, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkaulah kekuatanku, kemuliaanku. Engkaulah segalanya Tuhan. Yesus, domba Allah. Biarlah mata kami tertuju selalu hanya kepadamu. Sepanjang hari kami diberkati. Sepanjang hari kami tetap setia. Sepanjang hari kami mengalami kesetiaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang menitipkan pokok-pokok doa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan kami.
Kami percaya bahwa kebaikan kemurahan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur di hadapan hadirat-Mu untuk kasih karunia-Mu yang sudah memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Opung Herliana Siahaan yang sudah Engkau memberkati dengan bertambahnya kesehatan kekuatan dalam hidupnya. Tanggal 1 dia akan kembali menghadapi kemoterapi. Tuhan Yesus tolong dia, Tuhan Yesus tolong Opung Herliana Siahaan agar mengalami pelipat gandaan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kasih kekasih Tuhan juga yang menitipkan doa-doa di dalam kehidupan kami. Keluarga besar Simbolon, Karin, Dewi, Chelsea, juga Rocky Pratama dalam nama Yesus, juga Saudara Maurit Henderson Simbolon mengalami berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan dari segala ikatan belenggu kuasa kegelapan. Mereka mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga Opung Maurit Simbolon, keluarga besar Simbolon ini, Tuhan mereka selalu meminta pokok-pokok doa diberkati. Orang tua juga dari Jerry Simbolon, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan pertobatan yang sungguh sehingga mengenal Tuhan secara pribadi. Dan adik Jerry Simbolon, Tuhan yang rindu untuk mengenal Tuhan, melayani Tuhan, bisa berbahasa roh, dan kemudian hidup di dalam manusia baru dan meninggalkan manusia lamanya. Kami percaya semua hanya karena oleh anugerah dan iman percaya di dalam Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudari Liana, Tuhan, biarlah keselamatan dalam Kristus terjadi dalam kehidupannya. Ibu Gembala Tasya Sitepu, Tuhan, terjadi pemulihan dan rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Pak Stefan yang mengalami sakit stroke, juga Pak Lendra yang mengalami sakit, Tuhan, Pak Anton yang mengalami, Tuhan, masalah pekerjaan, Tuhan, dibebaskan dari segala masalah-masalah ekonomi di dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Elsa juga dengan permohonan doa yang sama untuk pemulihan kesehatan suami dan pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan total dari sakit saraf kejepit juga terjadi bagi Pak Iwan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara Rafaela Januli, Tuhan, dibebaskan dari segala ikatan hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan dia boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari Ibu Ratmi yang sakit kanker empedu. Pemulihan terjadi, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang rumahnya terancam banjir, Pak Darwis, juga Pak Rian Panjaitan, Tuhan, dan juga keluarga besar Panggambian dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya. Keluarga besar Borusiani Saragi, Tuhan, Engkau memberkati kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Keluarga Hadrianus Napitupulu, Tuhan, pemulihan terjadi, Tuhan, dari segala sakit jantung, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus. Santanita Boru Sianturi, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan, pemulihan kesehatan kekuatan, belas kasihan Tuhan turun di dalam kehidupannya Bapa, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Oma Eske, Tuhan, Engkau memberkati tubuhnya yang sakit, mengalami, Tuhan, penyegaran terus, dipulihkan hatinya. Dan dia boleh mengalami hidup sungguh-sungguh baru di dalam Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, dengan membawa pokok-pokok doa kami. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, kami percaya Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dalam haleluya. Amin. Bagaimana keadaanmu, saudara? Selamat hari Minggu, selamat menyambut kebaikan Tuhan tiap hari. Saudara, kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari, dan biarlah hati yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Amin. Bangun pagi-pagi mungkin sudah ada masalah dengan suami, sudah ada masalah dengan anak. Tapi aku berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu tidak dicuri dengan apa yang Engkau hadapi pagi hari ini. Mari angkat tangan, saudara, katakan, damai sejahteraku tidak ditentukan dari masalahku. Damai sejahteraku tidak ditentukan dari pergumulanku. Damai sejahteraku tidak ditentukan dari apa kata orang. Damai sejahteraku ditentukan dari apa mauku. Saudara, kalau kita memulai segala sesuatu, kita sudah mengandalkan Tuhan sepanjang hari, kita pasti diberkati. Ada amin? Saudara, mari pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 13 hingga ayat 27. Kita akan baca dulu ayat 13 hingga ayat yang 16.
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memukul anak-anak itu sambil memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, mungkin ini ayat yang kesekian kalinya kita baca bahwa Yesus menerima anak-anak dan orang yang imannya seperti kanak-kanak yang mau terus welcome dengan Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan ini selalu diingatkan dan berulang-ulang kali disampaikan kepada kita bahwa bersikaplah seperti anak kecil yang haus akan Tuhan. Amin. Makanya tiap hari seorang anak memiliki sebuah kebergantungan yang sangat besar dengan orang tuanya. Kebergantungan inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak kerajaan. Kebergantungan ini yang kita harus miliki supaya kita tuh nggak bisa lepas dari Tuhan. Itu sebabnya mengapa tiap hari harus berdoa. Mengapa tiap hari harus mengandalkan Tuhan. Sebab seorang anak kecil tanpa tuntunan dari orang yang lebih dewasa dengan dia pasti akan tersesat. Makanya saudara, kalau kita bersikap seperti seorang anak kecil, makanya setiap hari kalau kita mau berjalan itu jangan menggunakan kekuatan sendiri. Anak-anak itu kalau tanpa tuntunan orang tua dia udah lari ke jalan, dia udah main nggak tahu waktu, dia udah bergulat dengan lumpur, dia udah coret mukanya dengan spidol ya saudara. Dia tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Manusia sehebat apapun sekalipun engkau bertobat, kalau engkau salah melangkah, ya saudara, engkau akan jatuh di dalam kebinasaan. Mengapa seorang yang semakin kuat di dalam Tuhan semakin membutuhkan doa tiap hari, tetapi orang yang yang rohaninya semakin merosot justru semakin menjauh dari ibadah, semakin menjauh dari doa pagi, semakin menjauh dari pujian penyembahan, semakin menjauh daripada Tuhan karena kebergantungannya kepada Tuhan itu enggak ada. Sedangkan anak kecil itu kebergantungannya kepada orang tua itu sangat bergantung. Makanya iman seperti seorang anak-anak dia itu polos. Yang kedua, kebergantungannya penuh kepada walinya, kepada orang tuanya. Anak kerajaan harus memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan. Saudara, menjadi dewasa di dalam Tuhan bukan berarti semakin mandiri di luar Tuhan, tetapi justru semakin bergantung di dalam Tuhan. Dunia mengajarkan bahwa kemandirian itu adalah semakin lepas dengan orang tua. Tetapi di dalam Kristus, kebergantungan kepada Tuhan, semakin kita dewasa, semakin memiliki kebergantungan. Makanya kita diumpamakan seperti anggur yang lengket, yang tercacak pada carang anggurnya, yang senantiasa melekat. Makanya firman Tuhan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara, bagaimana tinggal di dalam aku? Berarti Yesus menyelimuti kita. Dan aku tinggal di dalam kamu, Yesus ada di dalam dia. Saudara, ini satu kelengketan, kebergantungan, ketidakmandirian untuk selalu apa-apa Tuhan. Saudara, bukan berarti kita jadi orang dewasa nggak mandiri, justru kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi iman seperti anak-anak itu memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dan saudara, anak kecil itu selalu mau belajar. Anak kecil itu selalu percaya. Dan kalau tidak percaya, orang tuanya pasti akan marah. Makanya Tuhan ingin selalu kita percaya. Tiap hari. Saudara mungkin sudah bosan melihat wajah saya. Tetapi jangan lihat saya, tapi lihat Tuhan. Tiap hari melekat dengan Tuhan, lengket dengan Tuhan. Maka rahasia kehidupan kekal ada di dalam orang-orang yang lengket dengan Tuhan. Saudara, mengapa Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus itu naik ke gunungnya Tuhan? Lalu dia mengalami transfigurasi di sana, disaksikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang lengket dengan Tuhan, orang-orang yang sangat percaya dengan Tuhan, orang-orang yang mau ikut kemana aja Tuhan pergi, itulah iman seperti kanak-kanak yang memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan. Justru kepadanya akan disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Makanya saudara yang rajin bangun pagi, artinya saudara semakin membangun kebergantungan itu kepada Tuhan. Seperti iman dari seorang anak kecil, dan Tuhan berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kerajaan, anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak akan masuk. Jangankan masuk, lihat aja nggak akan bisa.
kalau kita tidak mengalami yang namanya kelahiran baru. Kalau orang yang sudah bertahun-tahun hidup hanya sekedar Kristen, tapi tidak lahir baru menjadi seorang kanak-kanak yang haus akan Tuhan, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah apalagi, saudara? Amin. Miliki iman yang memiliki kebergantungan penuh di dalam Kristus. Bagian yang kedua, firman Tuhan pada pagi hari ini Markus 17 ayat 17 hingga 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara, tadi kita sudah belajar bagaimana iman seorang kanak-kanak itu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu ada seorang orang muda, kaya, dan bukan cuma muda, kaya. Dia juga melakukan semua perintah Tuhan. Karena dia katakan begini, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata padanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang lain bahwa dia seorang yang muda, kaya, melakukan semua perintah Allah, dan dia pengen mengikuti Yesus. Dan dia pengen hidup sempurna. Dia pengen mengalami hidup yang kekal. Kalau bisa diacungkan jempol, dia pasti mendapatkan 10 jempol dan mendapatkan 5 bintang. Muda, kaya, melakukan perintah Tuhan, ingin mengikuti Yesus, ingin hidup yang kekal. Saudara, perfect, sangat sempurna. Tapi apa yang dia tidak miliki? Bahwa dia penuh dengan kekhawatiran. "Pergilah, jualah apa yang ada padamu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Dengan kata lain, Tuhan sedang berkata, semua yang kau miliki, semua yang kau miliki itu baik. Tapi ada hal yang lebih baik lagi. Kamu harus siap mengorbankannya untuk hal yang lebih baik lagi. Saudaraku yang diberkati, lalu menjadi sedihlah orang itu karena banyak hartanya. Saudara, lalu itu orang menjadi murid-murid yang ada di sekitar situ menjadi gempar. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Apakah tidak mungkin ada yang diselamatkan? Ini udah muda, kaya, pengen ikut Tuhan, udah melakukan segala perintah Tuhan, pengen hidup yang kekal. Tapi seolah-olah orang yang beruang itu sulit masuk kerajaan Allah. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kriteria daripada Tuhan adalah dia pengen, seperti yang tadi kita sudah belajar, engkau harus memiliki kebergantungan hidup sama aku. Waktu engkau melakukan perintah Tuhan, apakah Tuhan yang engkau andalkan? Waktu engkau memiliki harta, apakah engkau memperolehnya di dalam Tuhan? Lalu ketika engkau sudah memperolehnya, engkau mau kembalikan semuanya untuk Tuhan. Lalu ketika engkau berkata, aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan,
Maka satu lagi yang harus engkau lakukan, jual dalam konteks kemurahan hati, itu yang harus engkau miliki. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati ayah dan ibumu sudah engkau punya. Tapi ada satu hal yang engkau perlu miliki dari semua yang ada itu, kemurahan hati itu bagian dari buah roh. Munculkan itu di dalam hatimu. Lalu dia tidak bisa masuk kepada fase itu. Saudara menjadi pengikut Tuhan, apakah kita harus sempurna? Saudara, Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Saat ini mungkin Tuhan sedang berfirman kepada orang muda itu. Kemurahan hati yang Tuhan tuntut, kerjakan itu saudara. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang melampaui melebihi kapasitasmu. Hari ini mungkin masalahmu beda dengan orang lain. Tapi yang Dia tuntut padamu waktu ini adalah kemurahan hati. Mungkin bagi orang lain yang Dia tuntut itu adalah bagaimana mereka mau setia menabur, atau mau setia di dalam melayani, atau mau setia di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, atau mau setia di dalam hal yang lain. Semua orang ada porsinya masing-masing. Tetapi ketika Tuhan memproses engkau di bagiannya itu, itulah engkau harus taat di situ. Kalau Tuhan sedang proses di hal keuanganmu, berarti engkau harus taat di situ. Itu yang Tuhan proses di dalam kehidupan orang muda ini. Tuhan tidak pernah meminta melampaui apa yang dapat kamu lakukan. Ketika kamu dicobai, maka engkau akan diberikan jalan keluar. Anak muda ini kan kaya. Apa yang Tuhan minta itu ada padanya. Dan itulah yang Tuhan uji hatinya setiap hari. Saudara, kita tidak mengetahui ujian apa yang paling baik dalam kehidupan kita. Tapi ujian yang terbaik adalah apa yang kamu hadapi sekarang. Itu yang kamu harus selesaikan. Kamu tidak mungkin mengikuti ujian milik orang lain. Kamu diuji dengan kapasitasmu. Anak muda ini, orang kaya ini diuji dengan kapasitas dia, dengan hal kemurahan hati. Karena itu yang ada padanya. Orang lain mungkin diuji dengan masalah rumah tangga. Orang lain mungkin diuji dengan masalah pekerjaan. Orang lain mungkin diuji dengan masalah keuangan, masalah sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Itu ujian masing-masing, setiap orang berbeda-beda. Dan apapun ujian yang sedang engkau hadapi, engkau miliki, disitulah engkau harus berkembang, bertumbuh. Engkau tidak bisa menukar katanya begini, Tuhan tukar aku, tukar masalahku, tukar ujianku dengan orang lain. Aku lebih suka ujian yang engkau berikan kepada dia. Aku lebih suka apa yang engkau proses di dia, itu aja yang terjadi sama aku. Itu nggak bisa begitu, saudara. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah, ujian itu hanya sebuah alat untuk membentuk kita. Dan seorang yang kaya dan muda ini, dia sepertinya udah gak ada masalah apapun di dalam hidupnya. Karena dia bilang begini, semua sudah saya lakukan. Nah, kalau kamu semua sudah lakukan yang menyempurnakan engkau, kalau engkau juga ada masalah, dari masalah itu engkau diuji. Saudara, orang yang sempurna, dia akan mengalami justru ujian supaya dia disempurnakan lewat ujian yang ada. Makanya firman Tuhan katakan di dalam kehidupan Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu supaya di dalam kelemahan justru kuasaku itu jadi sempurna di dalam engkau. Orang muda ini udah gak punya tantangan, udah kaya, udah muda, udah melakukan semua perintah Tuhan, udah tinggal mau sempurna aja dia. Tapi Tuhan menyempurnakan dia dengan apa? Nambah satu ujian dalam hidupnya. Saudara, engkau kalau ketambahan satu ujian tapi bukan karena dosa, itu sebenarnya dari Tuhan. Bukan karena engkau melakukan hal yang jahat, tiba-tiba penurunanmu drastis, gak ada omset masuk, gak ada pemasukan sama sekali. Engkau diuji di situ padahal engkau sudah melakukan semua ketetapan dan perintah Tuhan. Jangan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Pertanyaan dari pria ini kepada Tuhan Yesus, dia katakan, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu ada di mana? Itu bukan satu pemberian gift begini, tapi pemberian itu adalah mengikuti Yesus. Makanya Tuhan katakan, jual, berikan kepada orang miskin, supaya engkau beroleh harta di surga, kemudian ikutlah aku. Kunci untuk beroleh hidup kekal itu ada pada Yesus. Jadi firman-Nya apa yang diucapkan, lakukan supaya engkau mengalami ginosko, pengenalan akan Tuhan. Lalu dari situ engkau mulai setia apa yang menjadi kemauan Tuhan. Saudara, hidup yang sempurna bukan tidak ada lagi masalah. Tapi hidup yang sempurna ketika engkau sudah nggak ada lagi masalah. Lalu Tuhan izinkan satu masalah terjadi untuk mengupgrade kehidupanmu, memproses kehidupanmu, shape your goals, shape your vision, shape your everything in your future.
in the name of Jesus, maka engkau akan mengalami pembentukan yang menuju pada kesempurnaan dan menuju pada kehidupan yang kekal karena berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, rahasia untuk memperoleh kehidupan yang kekal dikatakan ketika laki-laki itu bertanya, pria itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ya, Tuhan yang baik. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu katakan aku baik? Hanya Tuhan saja yang baik, hanya Allah saja yang baik. Bahkan di dalam Injil Matius, saudara, firman Tuhan berkata, ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, saudara, lalu iblis berkata, sembahlah aku, maka aku akan berikan semua yang ada padaku. Tuhan katakan, nyahlah daripadaku, hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Bahkan Yesus saja mengarahkan penyembahan itu hanya kepada Yahweh. Tapi Yahweh Bapa mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam nama Yesus, engkau akan percaya kepada nama itu, nama Yesus. Jadi saudara, rahasia untuk memperoleh kehidupan kekal itu hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Amin. Yang kedua, lakukan segala perintah Tuhan. Orang muda ini berkata, aku udah melakukan semua kehendak Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sudah saya lakukan. Lalu satu lagi ditambahkan Tuhan, jualah segala sesuatu. Kemurahan hati itu Tuhan ingin dia kerjakan juga. Yang ketiga, Tuhan katakan, jualah semua apa yang ada padamu, lalu berikan itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Itu maksud Tuhan adalah, kamu punya segala sesuatu, tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Maka semuanya yang kau ingin cari itu kehidupan kekal. Itu bukan, ini nih kehidupan kekal. Tapi ada pencarian, ada pengenalan, ada hubungan dengan Tuhan. Ya, jual segala harta milikmu dan berikan pada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Kita nggak bisa bilang, saya mau minta hidup kekal, kasih saya Tuhan hidup kekal. Kamu mau hidup kekal, itu dulu di Taman Eden makan dari pohon kehidupan. Tapi pohon kehidupan sekarang itu adalah Yesus. Mengikuti Yesus, engkau mengalami kehidupan kekal. Amin. Murid-muridnya berkata, aduh, jadi bagaimana seorang mungkin bisa selamat? Dia aja yang udah melakukan segalanya seolah-olah nggak selamat. Tapi firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. So, miliki iman. Rahasia memperoleh kehidupan kekal, sembah Tuhan saja. Yang pertama, sembah Tuhan saja. Yang kedua, lakukan segala perintah Tuhan. Memang harus kita lakukan. Dan sampai menghasilkan buah-buah roh, sampai pada mengalami kemurahan hati. Lalu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian baru kita bisa mengalami yang bagaimana mengikuti Yesus. Jatuh bangun mengikuti Yesus. Dan yang terakhir, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah dengan iman, maka engkau akan menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar, diberkatilah waktu engkau berdoa, diberkatilah waktu engkau menutup mata, waktu engkau bangun, diberkatilah buah kandunganmu, adonan rotimu, apa saja engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dan engkau kiranya menjadi sempurna di dalam segala kehendak Bapa. Engkau kerjakan menurut kekayaan dan kemuliaan dan kekuatan di dalam Kristus Yesus yang memberikan kemenangan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Semua yang tunduk kepada firman Tuhan mengalami kekuatan Tuhan. Engkau melekat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka engkau mengalami hidup yang kekal di dalam Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom dan happy Sunday. Amen.